blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord. I'll be your vessel. The world to. Come on, we sing. Your life in me. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. You sing. I can see. Yes, I love you, see love. Yourself down. Come on. Raising up the broken to life. Raising us up. Raising us to life.
Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Pakailah hidup kami ya Tuhan, pakailah hidup sebagai alat-Mu seumur hidup. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya senang melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan sukacita pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita punya kerinduan yang sama untuk datang kepada Tuhan. Menaikkan penyembahan kita yang terbaik untuknya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri.
kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan, tak pernah habisnya kasih setia-Mu bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami, mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik, hanya untuk satu nama saja, nama Yesus Kristus. Bertatahlah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawat setiap kami anak-anak-Mu Bapa di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada kuasa yang terlebih besar daripada kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami, yang selalu setia bersamaku. karena kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya, sama-sama kita nyatakan. Kau Tuhan menolongku, Yang setia, yang selalu setia bersamaku. karena janji-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami mau berserah Tuhan. Sungguh ku berserah, Kami mau percaya kepadamu Tuhan. sungguh ku Sebab kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak
bahwa Dia bekerja dalam setiap kita. Sambil mengangkat hatimu kepadanya, katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Sebab kami mau percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, Kau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kau Tuhan kami yang besar, tak pernah terlambat janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu, oh, Kau kuasa yang besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau pulihkan setiap kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami percaya Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari nyatakan penyembahan-Mu di hadapan-Nya. Katakan Dia Tuhan yang kita percaya. Katakan kita percaya akan janji-Nya. Katakan kuasa-Nya besar bagi setiap kita. Tak pernah terlambat janji-Nya bagi setiap kita. Berkesudahan bagi setiap kami. Nyatakan ucapan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Nya, bersyukur untuk segala pertolongan-Nya dalam kehidupan kita. Walaupun kita berdosa, walaupun kita jauh daripadanya,
Dia selalu mau melindungi kita. Dia selalu menggenggam tangan kita. Dia mengangkat hidup kita lebih dan lebih lagi. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bersyukur di hadapan kami bersyukur padamu. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah yang Kau nyatakan. Haleluya, haleluya, kuasa-Mu Kau berkasihan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Kau yang pulihkan kami. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang besar. Kami mau percaya Tuhan, untuk selamanya kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Tiada kekhawatiran, tidak ada kekuatan tanpa diri-Mu Tuhan. Kami mau percaya akan janji-Mu Bapa. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita selalu percaya akan pertolongan-Nya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi kita katakan, hanya cuma Tuhan saja yang katakan, ku percaya. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau, ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya
Lebih lagi Tuhan, kami mau nyatakan iman kami di hadapan-Mu. Nyatakan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari nyatakan iman-Mu di hadapannya. Sama-sama kita katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Nyatakan. Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kami mau percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, Kami percaya Tuhan. terukir dalam Kami pegang erat janji-Mu bagi setiap kami. Kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Di dalam Kami berserah Tuhan. ku berserah di dalam kekuatan. Sekali lagi. Berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Sekali lagi yang lebih dahsyat untuk Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Dan lebih lagi Tuhan, sukacita kami hanya ada di dalam-Mu. Dan kami mau bersorak hanya bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap melompat bagi namanya. Sama-sama kita katakan, amin. Lebih lagi, kita mau bersukacita, amin. Boleh sambil bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Yang bersukacita boleh sorakan haleluya. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu,
Mari sama-sama katakan. berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan dan persediaan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami, amin. Sekali lagi, sama-sama katakan. Dan tadi tebus dengan cara yang kudus, menangkan ujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, sebagai karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yang menerima sukacita daripada Tuhan, sama-sama nyatakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu. Lebih lagi, sama-sama kita mau menerima kuasa daripadanya. Berlari sampai tujuan. Kami mau nyatakan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Katakan. Sambil mengangkat tangan. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman percaya. Kita mau katakan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Kaulah Tuhan Raja dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bersorak-sorak hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang paling mulia. Mari sama-sama kita katakan. Bersyukurlah kepada
syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Katakanlah Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatanku, pastukan keselamatanku, Dia penolongku, yang Mari angkat tangan, angkat suara bersama-sama katakan. percaya semesta sujud menyembah. Adalah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, tetap berikan Dia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Sorak-sorak dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Kau Raja kami ya Tuhan. Kau benteng dalam kehidupan kami. Yeay. Sama-sama katakan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Mari katakan sama-sama Kau yang percaya Tuhan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, tetap berikan Dia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Kau Tuhan Raja kami. Kau benteng kehidupan kami ya Tuhan. Sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sore ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan, pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah arti Tritunggal atau Trinitas itu? Mari baca bersama-sama jawabannya, 3, 2, 1. Istilah Trinitas atau Tritunggal merujuk kepada doktrin Kristen yang memiliki konsep bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi yang berbeda, yakni Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. 3 oknum ini dikenal sebagai 3 pribadi Allah. Ketiganya adalah kesatuan yang merupakan satu kebenaran yang esa. Kata Trinitas tidak secara eksplisit ada dalam Alkitab, namun prinsip-prinsip dan pengajaran yang menjadi dasar dari konsep itu terdapat dalam Alkitab. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ada sedikit informasi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang mungkin membawa anak kecil, kita dapat membawanya ke bawah ke lantai 1 di ruang Daud dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang membawa anak kecil, kita dapat membawa ke bawah lantai 1 dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita.
Sore hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan. Kita akan membawa kehidupan kita. Kami mau percaya Tuhan, tiada Allah lain selain Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu selalu berkarya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dulu sampai selamanya Tuhan, kami kuasa-Mu takkan pernah berubah dalam kehidupan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan kehidupan kami ya Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita katakan, Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. ku dapat di jalan-Mu. Teguhkan hati kami Tuhan, Kau teguhkan hati, sebab tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di jalan-Mu. Kau teguhkan kami. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil Mari angkat suaramu sama-sama katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. katakan kami percaya Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. mari jemaat saya katakan, sebab aku amin ya Tuhan. Namun karena firman-Mu ya Tuhan, Kau genapi dalam kehidupan kami. Katakan kami mau percaya Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, penuh yang selalu digenapi di
percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Pada sejemput kita bangkit berdiri, sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, apa aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di dalam hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenggam di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu, mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ketika kami berkumpul bersama 2-3 orang, kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami, melawat kami. Bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami sudah melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan ketika benih itu jatuh di tanah yang subur, yang akan bertumbuh, berbuah melalui perbuatan, sikap hidup kami, perkataan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bersama-sama dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang mau mengganggu kami, bersama-sama kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, bersyukur kita bisa ada berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Satu kebahagiaan melihat jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, terpelihara. Dan kita akan kembali belajar bersama satu topik firman Tuhan yang diberikan dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu mengatasi kebiasaan berhutang. Izinkan saya memulai dengan pertanyaan ini. Bolehkah kita sebagai orang Kristen berhutang? Dan di akhir dari perenungan firman Tuhan ini, sharing firman Tuhan ini, saya berharap kita punya perspektif yang baru, sudut pandang yang baru. Kita memakai seperti kacamata saya ini. Kalau saya melihat untuk membaca, saya akan lihat semuanya blur, tidak jelas. Tapi kalau saya pakai kacamata ini, tulisan ini akan menjadi sangat jelas. Pada waktu kita memakai kacamata firman Tuhan, saya berdoa supaya kita semua punya pandangan yang jelas tentang mengatasi kebiasaan yang berhutang ini. Yang siap belajar katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita langsung baca ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca ayatnya yang berwarna kuning, jemaat Tuhan baca ayatnya yang berwarna biru.
Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-20, judul perikopnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat yang ke-10, aku bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat yang ke-11. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelebihan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Namun baik juga perbuatanmu bahwa engkau telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 15. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. 19. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, dari pertanyaan yang tadi, kalau kita baca di ayatnya yang ke-19, ada satu perkataan Paulus yang memberitahu kepada kita di ayatnya yang ke-19. Allah yang maha kaya dan maha mulia. Tuhan Allah yang disembah, yang dipercaya oleh Paulus akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Tetapi pada sore hari ini kita akan belajar tentang mengatasi kebiasaan berhutang. Sedikit latar belakang bahwa Paulus menuliskan surat ini ketika Paulus sedang ada di penjara. Dan ketika jemaat di Filipi mengetahui bahwa Paulus ada di penjara, nah jemaat di Filipi ini mengetahui Paulus ada di penjara bukan karena Paulus tulis status. Karena zaman dulu belum ada handphone. Paulus tidak mungkin foto selfie saya lagi di penjara. Tidak ya. Jadi kemungkinan ada orang yang pergi ke Roma yang melihat dan mengetahui bahwa Paulus itu sedang di penjara. Lalu memberitahu. Dan di dalam ayatnya yang ke-14, jemaat di Filipi itu bukan satu kali, tetapi beberapa kali mengambil bagian untuk menolong Paulus. Jadi latar belakang bahwa Paulus mengatakan dirinya menyampaikan kepada jemaat di Filipi supaya mereka mencukupkan diri, itu bukan karena Paulus dalam keadaan yang berkelimpahan, tapi Paulus sedang di dalam penjara. Nah, kita mulai dengan hal ini. Apa itu hutang? Sedikit saja karena latar belakang saya bukan dari ekonomi, tapi saya mencoba untuk mencari, membaca apa itu hutang. Saya terjemahkan seperti ini. Hutang adalah kewajiban finansial di masa depan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Kira-kira seperti itu definisi dari saya. Bahwa ternyata di dalam hutang piutang itu ada 3 elemen penting. Yang pertama, kewajiban atau tanggung jawab untuk orang yang berhutang.
Dan yang kedua ada tenggat waktu atau pengembalian yang harus disepakati bersama. Dan yang ketiga ada pihak yang berhak menerima pengembalian hutang. Nah ini yang menarik. Orang yang sering berhutang, dia yang biasa menentukan, boleh dong saya pinjam uangmu, sekian saya mau pinjam, nanti saya kembalikan bulan depan. Yang menentukan siapa? Yang meminjam. Tetapi yang mengingkarinya siapa? Yang meminjam. Ada lagu zaman dulu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi hutang piutang itu adalah ada kewajiban di dalamnya yang terjadi, yang harus disepakati, yang harus diselesaikan. Ada beberapa faktor yang bisa membuat orang berhutang. Orang bisa berhutang. Yang pertama itu adalah keadaan yang tidak terduga. Tidak ada seorang pun yang mengetahui yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan saya percaya kita sudah merencanakan kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Oh nanti akhir tahun saya mau pergi berlibur. Oh akhir tahun nanti saya ada rencana untuk pergi jalan-jalan. Tetapi ada satu keadaan yang tidak terduga yang bisa akhirnya membuat kita perlu berhutang. Apa itu? Kita nggak sangka-sangka. Tiba-tiba mengalami sakit atau ada musibah yang terjadi. Keadaan yang tidak terduga. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kalau kita bicara tentang sakit penyakit di zaman sekarang, bicara tentang kesehatan, itu pasti nominalnya besar, setuju? Mau pakai dari pemerintahan, fasilitas dari pemerintahan, nominalnya pasti besar. Dan ada orang-orang yang akhirnya harus memerlukan pinjaman uang untuk dapat membayar perawatan di rumah sakit. Dan ini, keadaan darurat ini atau keadaan yang tidak terduga ini itu bisa terjadi kapan saja. Yang berikutnya, keadaan yang tidak terduga adalah ketika kita bekerja sebagai karyawan, lalu tiba-tiba ada pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa orang yang saya kenal yang sudah kerja bertahun-tahun dan kemudian dia di PHK. Yang terjadi karena dia sudah berkeluarga, kebutuhan itu tetap ada. Keluarganya tetap harus dihidupi. Yang berikutnya, keadaan yang tidak terduga. Kita memulai usaha yang kecil-kecilan. Oh, saya mau buka warkop di depan rumah saya. Kafe di rumah saya. Atau saya mau ambil satu tempat untuk saya buat usaha, apa saja. Atau mungkin mau bikin usaha dalam skala yang lebih besar. Tetapi kalau skalanya lebih besar itu membutuhkan modal usaha yang lebih besar. Lalu memasukkan pinjaman besar. Kredit tanpa agunan sebagai sumber modal awal. Dan kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan bisa menyebabkan kita terlilit oleh hutang. Saya coba tempatkan ini di mana, tapi saya tempatkan dia di sini. Keadaan yang tidak terduga, namanya hutang warisan. Yang dari Toraja tolong angkat tangannya. Tolong angkat tangan yang dari Toraja. Jangan malu-malu. Haleluya. Kalau di Toraja itu ada kalau orang meninggal, terus dia dibawakan binatang. Itu dianggap sebagai hutang. Oke, orang tuanya masih hidup. Tapi waktu orang tuanya meninggal, hutang itu tidak dihapuskan. Dia menjadi harus diselesaikan oleh anaknya. Kalau anaknya tidak bisa selesaikan, itu akan diselesaikan oleh cucunya. Di dalam Alkitab pun sama. Ketika seorang nabi meninggal, lalu istrinya datang kepada Elisa. Seorang penagih hutang
sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama. Ternyata ini ada juga di dalam Alkitab. Dan keadaan-keadaan yang tidak terduga ini jenis hutang yang terpaksa harus dilakukan bukan karena gaya hidup. Yang kedua, dengan cepat saja, faktor penyebab orang bisa berhutang yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup yang terukur. Siapa yang mau seumur hidupnya dia kontrak rumah? Gak punya rumah sendiri. Gak ada yang mau. Kalau bisa punya rumah sendiri, apalagi yang berkeluarga. Orang mau supaya kualitas hidupnya bisa naik. Tetapi ada hal yang harus menjadi ukuran di dalamnya. Satu kali saya ketemu sama seseorang masih sekolah, tapi dia bawa laptop yang canggih. Terus saya tanya, ini untuk apa? Dia bilang, ini untuk belajar di sekolah. Oh, sekarang di sekolah itu pendidikan harus pakai laptop. Saya berpikir, nanti kalau anak saya sekolah ini saya mesti persiapkan dari sekarang. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup, maka orang tua akan berusaha supaya anaknya punya pendidikan yang baik. Yang orang tua setuju katakan amin. Ada orang tua yang mau supaya anaknya itu biasa-biasa saja. Orang tua itu akan berusaha supaya anaknya itu punya pendidikan yang baik, mengikuti pelatihan atau kursus, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Orang-orang yang bekerja, mereka membutuhkan barang-barang yang mutakhir, yang canggih untuk mendukung pekerjaannya. Satu kali saya diberitahu, Peter, saya mau nanti tanda tangan surat keputusan. Saya bilang, Bapak lagi tidak ada di Makassar. Sekarang ada tanda tangan online. Saya baru tahu itu. Ya waktu itu saya belum tahu. Jadi ternyata ada peralatan yang dibutuhkan, mungkin handphone yang bagus untuk bisa tanda tangan online. Dan untuk yang berkeluarga, apa yang dibutuhkan oleh keluarga untuk membangun kualitas hidup, untuk membangun hubungan yang baik di dalam keluarga. Ada waktu untuk bisa bersantai dan menikmati, untuk bisa meningkatkan hubungan yang berkualitas, tapi dengan terukur. Hutangnya bukan asal-asalan. Ada orang yang berhutang bukan karena gaya hidupnya, tapi karena perencanaan dan terukur untuk masa depan. Saya belum pernah keluar negeri, tapi ada seseorang yang berkata kepada saya, kalau keluar negeri ada beberapa negara yang hanya pakai kartu kredit tertentu. Nah loh, itu kan hutang. Dia nggak terima uang cash, dia cuma pakai kartu kredit tertentu, terima kartu kredit tertentu. Dan itu akan menjadi persoalan jika salah konsep tentang hal ini. Yang berikutnya, faktor penyebab orang bisa berhutang, ini yang ketiga, gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah itu adalah konsumsi yang berlebihan. Ada orang yang gaya hidupnya melebihi penghasilan yang masuk, itu membuatnya terlilit hutang. Bukan karena miskin, tetapi karena gaya hidup dan tidak profesional dalam mengelola. Punya pemasukan tetap, tapi tidak bijaksana mengatur. Lebih memilih hidup bagaya daripada gaya hidup yang berkualitas. Saya ulang sekali lagi, lebih memilih hidup bagaya. Tahu ya hidup bagaya? Action today, mampus tomorrow. Tetapi tidak mengukur bahwa
Hidup saya ini bukan untuk diri saya sendiri. Sebentar kita akan belajar, saya akan sampaikan mengapa kita harus menetapkan mengikuti gaya hidup Yesus Kristus. Hati-hati, jangan terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Kalau misalnya kita datang ketemu sama teman lama atau teman kampus yang dulu kita sama-sama kuliah, kita masih naik motor, dia sudah datang pakai mobil. Wih, kenapa bisa seperti itu? Kita ketemu sama teman lama, dia sudah pakai barang-barang yang branded. Kita masih pakai barang yang biasa saja. Dan sadar atau tidak, dunia sedang mencondongkan, menggiring hati kita pada budaya konsumerisme. Kalau kita buka di HP, lagi scroll-scroll, mungkin juga waktu lagi dengar khotbah ini scroll-scroll HP, pasti muncul advertising, iklan, butuh pinjaman online, pinjaman yang cepat. Iklannya itu selalu membuat kita untuk tergoda, padahal sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Katanya bunganya ringan, katanya bunganya rendah. Tadi pagi saya menyarankan untuk jemaat Tuhan mendengarkan khotbah di ibadah pagi. Yang khotbah di ibadah pagi itu dari lulusan ekonomi, jadi dia lebih detail. Kalau saya ini menyampaikan apa yang saya ketahui, yang saya pelajari. Tentang bunga floating dan apa yang satunya tadi itu. Suku bunga dia fluktuatif atau flat. Nah, kebutuhan dan keinginan kalau kita tidak ketahui, kita tidak kelola dengan baik, yang terjadi adalah seperti yang tadi. Action today, mampus tomorrow. Kebutuhan-kebutuhan yang utama di dalam kehidupan kita seperti sandang, pangan, dan papan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu perlu. Untuk yang keinginan mungkin seperti makanan yang mahal, tetap makanan, tetapi yang mahal. Rumah dengan fasilitas yang luar biasa, yang sangat mewah. Gadget yang canggih, atau pakaian-pakaian yang branded. Nah, perbedaan utama antara kebutuhan dan keinginan, saya coba simpulkan secara sederhana. Perbedaan utama antara kebutuhan dan keinginan jika tidak tercukupkan, kebutuhan bisa berdampak buruk pada kesehatan, pada kehidupan kita. Seperti yang saya sebut tadi, makan, minum, pakaian, rumah. Keinginan jika tidak segera terpenuhi, dia tidak terlalu berdampak secara signifikan. Tapi kadang kita balik, karena kita lihat dunia ini, kita lihat orang-orang di sekeliling kita, wah, kok bajunya baru ya? Yang beli motor baru, tetangga kita, yang panas, kita sendiri. Kulkasnya yang dingin di sana, kita yang panas. Dan gaya hidup yang salah karena mau ini cepat kaya dengan instan. Banyak orang yang tergiur dengan judol, investasi-investasi yang tidak jelas. Ada seorang hamba Tuhan, GBI juga. Dulu pelayanan di sekitaran sini, di BTP ini. Sekitar tahun 2010, 2000 saya masih baru awal-awal dalam pelayanan. Dia seorang hamba Tuhan, pendeta, tapi karena ada investasi. Dan akhirnya apa? Dia mulai melupakan tanggung jawabnya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan dan terjerat dengan hutang. Lalu saya nggak tahu kemana kabarnya. Tidak ada yang salah ketika kita diberkati dengan kekayaan. Tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan.
Saya kembali kepada pertanyaan saya tadi. Apakah orang Kristen boleh berhutang? Ini menjadi catatan penting yang perlu kita ketahui bahwa berhutang itu tidak dilarang. Seperti tadi, ada peningkatan kualitas hidup yang kita harus atur supaya kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Hutang bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan perencanaan yang baik, maka kita dapat mengelola dengan bijak dan ini dia, membayar kembali. Jangan sampai ada budaya purlup. Tahu purlup ya? Pura-pura lupa. Berhutang terus, sorry, saya lagi sibuk ini. Sibuk apa? Gitu. Yang perlu kita ketahui, hutang itu akan menjadi penghambat. Kenapa tidak dianjurkan untuk kita berhutang? Kalau bisa, jika memungkinkan. Karena itu akan menjadi penghambat. Ketika sudah waktu belum berkeluarga masih fine-fine aja. Tapi kalau tidak segera diselesaikan, itu akan terakumulasi. Nah, dari hal ini ada beberapa hal yang membuat orang berhutang. Kita bisa mengerti. Beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang kebiasaan menabung dan kebiasaan boros. Bahwa ternyata kebiasaan ini sangat baik. Saving money. Menabung adalah landasan utama untuk mengatur keuangan secara bijak. Penghasilan yang besar, mungkin penghasilannya 10M per bulan. Tapi kalau tidak dikelola, tidak diatur dengan baik, 10M itu apakah cukup? Wah, kayaknya cukup sekarang. Ya, karena belum punya. Keuntungan di dalam menabung adalah kita punya perencanaan di dalam hal keuangan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Gak ada orang yang, nanti saya rencana akhir tahun mau sakit. Ada yang seperti itu? Saya akhir tahun nanti mau kena musibah. Gak ada orang yang seperti itu. Dan kejadian yang tidak terduga ini itu membutuhkan dana yang tersimpan atau dana darurat yang kita miliki. Apa yang menjadi tantangan untuk orang menabung sekarang? Tantangannya adalah kemudahan untuk apply. Kemudahan untuk memiliki ini, m-banking. Padahal kita nggak mau beli, kita nggak membutuhkan. Tapi nggak sengaja, tiba-tiba terpencet, kenapa ini sudah check out? Saya nggak sadar ini waktu check out. Keberadaan marketplace, e-commerce itu memudahkan untuk belanja secara online. Mungkin duduk-duduk juga di gereja lagi dengar khotbah, bagus kayaknya ini alat pancing nih. Padahal nggak pintar mancing, nggak tahu mancing, nggak hobi mancing. Bagus juga ini. Kemudahan untuk berbelanja, apalagi kalau sudah muncul kata diskon. Sale, kalau sudah masuk bulan Berber itu ya, Oktober, November, Desember itu pasti banyak tulisan sale. Orang berpikir, nggak usah menabung, kan ada fast money. Kita bisa menggunakan kartu kredit, padahal kartu kredit itu memerlukan tanggung jawab yang besar dalam penggunaannya. Dulu saya juga pakai. Tapi sebelum saya menikah, saya ngomong sama istri saya dan akhirnya kami sepakat. Kami belum butuh. Saya tutup kartu kredit saya. Kami belum butuh untuk yang itu. Dan untuk menghindari hal-hal di masa depan, kami harus mengatur bahwa apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, itu kita harus tempatkan pada porsi yang tepat. Penting untuk memahami bahwa kartu kredit bukanlah alat bantu untuk membeli hal-hal yang sembarangan. Apalagi kalau itu di luar kemampuan finansial kamu. Sekarang, apa kata Alkitab tentang menabung?
Amsal 21 ayatnya yang ke-20, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Saya ambil satu terjemahan. Terjemahannya itu Easy English Version. Dikatakan demikian, wise people are rich and there is good food in their house, but when silly people, orang bodoh memperoleh uang, mereka akan segera menghabiskannya. They waste it immediately. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan yang kedua, tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Ayat yang kedua, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Ternyata Alkitab menyarankan kepada kita. Nggak ada orang yang menyangka waktu tahun 2021, 2020, 2021, 2022 akan terjadi satu pandemi yang menutup semua pekerjaan. Saya yakin kita semua nggak ada yang beraktivitas. Bahkan gereja pun ditutup. Nggak ada orang yang bisa menyangka kejadian itu. Dan sejak itu kondisi ekonomi berubah. Bahkan ada satu kisah di dalam Alkitab di mana ada seorang yang bijaksana yang mengatur supaya menyimpan 1/5 dari hasil yang berkelimpahan. Dari panen yang berkelimpahan, selama masa berkelimpahan itu 1/5, 20% itu selalu di-save, disimpan. Orang itu adalah Yusuf. Yusuf diberitahu mimpi dari Firaun dan disuruh mengartikan. Dan Yusuf memberitahu, mengartikan mimpinya. Dan apa yang terjadi begitu masuk masa kekeringan, bukan cuma bangsa Mesir yang hidup. Semua bangsa bisa hidup karena Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk saving. Saya akan bahas dengan singkat 2 hal mengatasi kebiasaan berhutang. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama adalah mencukupkan diri, ayatnya yang ke-11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya akan bahas ini dari 2 sudut pandang. Masih tentang yang tadi, berhutang. Kalau orang yang berhutang, dia sudah terlanjur berhutang, maka kewajibannya adalah membayar hutang. Pak, kan ada tahun Yobel di Israel, tahun pembebasan, yaitu hanya berlaku di Israel, tidak di Indonesia. Kecuali kamu warga negara Israel. Bayar sesuai jumlah dan tepat waktu. Terus ini yang nggak baiknya ya. Waktu meminjam itu ramah. Begitu mau ditagih marah, terbalik. Padahal itu adalah yang tadi definisi dari hutang. Itu kewajiban finansial di masa depan. Kan gak langsung dibayar, gak langsung diganti. Oh nanti saya ganti minggu depan, bulan depan. Tapi ketika ditagih langsung marah. Bukannya menyelesaikan tapi malah lari. Jangan sampai kita terjerumus dalam gali lubang, tutup lubang. Tahu ya istilahnya? Ada pinjam uang di sini, lalu tiba-tiba mau diselesaikan, pinjam di sebelahnya. Mau diselesaikan, pinjam lagi di sebelahnya. Kata mencukupkan diri ini ada 4 langkah praktis yang saya bisa bagikan untuk kita bisa belajar dari kondisi keuangan yang kita miliki. Yang pertama adalah kita harus memahami posisi keuangan kita. Jadi kalau kita, jangan sampai kita berhutang, kita harus kenali angka aman. Saya dan istri itu sepakat,
kalau untuk pengeluaran kita sehari-hari ada angka aman yang boleh kita keluarkan sendiri. Tapi ada angka yang harus kita sama-sama bicarakan untuk kita keluarkan. Kesepakatan. Sebab kalau hanya, oh ini kebutuhan, oh ini urgent, oh ini mendesak. Tapi karena kita sudah sepakat di awal, maka angka tersebut tidak boleh dikeluarkan sendiri. Tidak tertulis ya, tidak ada perjanjian pernikahan, tidak ada tertulis. Tapi kami sepakat di awal. Kenali angka aman. Kalau kita punya penghasilan, kita harus tahu, oh yang saya peroleh sekian, yang boleh saya pakai sekian. Kita harus kelola uang. Apa itu kelola uang? Kita harus kenali apa atau di mana bagian yang paling banyak kita keluar uang. Siapa di sini yang satu hari bisa beli kopi 3 kali, 4 kali? Atau minuman-minuman yang lain? Haus ini, pagi tadi minum, jam 10 minum lagi, jam 2 minum lagi, sore minum lagi. Kenali bagian atau hal apa yang membuat pengeluaran itu menjadi membengkak. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mencukupkan diri, tingkatkan pemasukan. Saya percaya setiap kita itu punya skill dan talenta yang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah tanam di dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya kita lebih melihat apa yang tidak ada pada kita daripada kita mengenali skill, talenta kita. Kembangkan hal itu. Yang keempat, bertanya, kenali orang yang bisa membantu. Itu saya bertanya kepada orang, bagaimana nanti kalau kami menikah untuk mengatur keuangan. Saya seorang staff full time di gereja, hamba Tuhan, istri saya kerja. Ada kesenjangan di dalam penghasilan. Lalu orang itu memberi nasihat. Orang itulah yang memberi nasihat. Kenali angka amanmu. Kalau yang ini bisa kamu keluarkan sendiri. Kalau yang ini harus disepakati. Kalau yang ini butuh perencanaan. Ditunda dulu, nanti kalau sudah mencukupi baru dikeluarkan. Sebab ternyata kalau saya membaca, kalau kita beriman tanpa kita merencanakan, saya percaya nanti tahun depan Tuhan akan memberi berkat. Konsepnya tidak seperti itu. Kita memang beriman tapi kita perlu perencanaan. Hal yang berikutnya, untuk orang yang memberikan pinjaman. Untuk orang yang memberikan pinjaman, mencukupkan diri adalah seperti ini. Kira-kira saya kasih gambaran. Waktu kita didatangi orang untuk meminta pinjaman, kita harus mengetahui apakah pada waktu kita memberi, kira-kira orang ini bisa mengembalikan atau tidak. Supaya waktu kita memberikan pinjaman dengan jumlah yang kita sepakati, kita juga gak sakit hati. Atau orang yang datang meminjam itu kita tahu track recordnya, kita sudah dengar dari orang lain. Ternyata dia suka purlup, pura-pura lupa. Kalau yang datang itu benar-benar orang yang miskin, yang tidak punya, maka Alkitab sudah katakan, jika engkau memberi pinjaman, janganlah engkau mengambil bunga atau riba yang besar. Mencukupkan diri bukan hanya untuk orang yang kurang mampu saja, tetapi untuk orang yang diberkati, orang yang punya materi, berkat kekayaan, seharusnya juga punya kesadaran untuk mencukupkan diri. Mencukupkan diri itu adalah hasil dari proses pembelajaran. Kukatakan hal ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Lihat perkataan Paulus dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya mengatakan itu bukan karena saya merasa kekurangan, sebab saya sudah terlatih. Katakan dulu, terlatih. Kalau kita nggak latih untuk mencukupkan diri, dia bukan seperti kata ajaib, oke cukup. Lalu setelah itu kita akan merasa cukup dalam hal materi. Hal ini tidak terjadi secara natural, tidak terjadi secara spontan. Tapi hal ini terjadi melalui kebiasaan. Paulus belajar mencukupkan diri bukan fokus pada yang di luar, tapi dimulai dari dalam dirinya. Apa yang dimaksudkan dengan dimulai dari dalam dirinya? Coba kita baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, segala perkara itu adalah what we do. Yang tadi sudah saya jelaskan, saya coba jelaskan. Kalau kita mau berhutang, kita harus tahu ada resikonya. Atau kalau kita mau memberikan pinjaman, kita sudah tahu ada resikonya. Untuk yang berhutang atau yang memberikan pinjaman, kita sudah tahu ada resikonya. What we do, ini yang menjadi penting. Where we are. Apakah kita ada di dalam Kristus pada waktu kita melakukan? Sebab kalau kita memberikan pinjaman tanpa kita ada di dalam Kristus, maka yang kita lakukan itu bukan menunjukkan kasih. Waktu memberikan pinjaman terus tidak dikembalikan, maka yang terjadi adalah kita mulai menyalahkan, mulai cari-cari kesalahan. Bukan maksudnya cari-cari kesalahan yang bagaimana, tapi kita mulai oke, karena kamu tidak mengembalikan, saya akan bawa kamu ke pengadilan. Memang itu adalah jalur yang Tuhan sediakan melalui pemerintahan, tetapi Paulus sudah menasihatkan pada waktu kita melakukan kebaikan, maka ingatlah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mencukupkan diri itu ada di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Yang kedua, mengatasi kebiasaan berhutang. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, maka tentunya kita ada di dalam satu komunitas, ada di dalam gereja. Pada waktu kita ada di dalam gereja, maka kita sedang mempercayakan diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya. Yesus mempercayakan kuasanya kepada kita. Yesus mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita ada di dalam komunitas, di dalam gereja, kita sedang belajar, kita sedang dinasehati, kita akan ditegur kalau apa yang kita kerjakan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang berbahaya. Khususnya di dalam topik yang kita sedang bahas ini, tentang hutang piutang. Banyak orang yang mau mempercayakan dirinya hanya kepada hal-hal yang lain, tapi dia tidak mau mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan demikian. Saya baca dulu ini. Bila kita tidak mempercayakan diri kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang mempercayakan diri kepada Mamon. Sebab dalam Alkitab ditulis, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mamon. Mengabdi kepada dua tuan. Nah, di dalam pembahasan ini
Banyak orang yang bukan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, tetapi dia mempercayakan diri kepada uang. Apa yang dimaksudkan dengan mempercayakan diri kepada uang? Oh, saya akan baik-baik saja. Saya punya harta yang untuk 7 turunan ini tidak akan habis. Jikalau kita tidak setia di dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya ingin sedikit membahas sebelum kita selesai tentang hal ini. Uang. Saya percaya kalau kita lihat gambar ini, kita mau yang paling di bawah. Kalau disuruh pilih mau yang mana? Yang paling di bawah, bukan yang paling di atas. Nilai yang terbesar. Ketahuilah, uang itu bukan penyebab dosa, tapi uang itu akan menyingkapkan dosa yang ada di dalam kita. Uang pada dasarnya tidak jahat. Uang itu alat penguji, alat penentu motivasi hati kita. Uang itu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Jadi cara pandang kita terhadap uang itu akan menentukan apakah saya bisa mencukupkan diri atau tidak. Saya akhiri dengan hal ini. Waktu saya nonton film DC Universe, film The Flash, suatu kali ada scene di mana Flash bertanya kepada Batman. Flash bertanya begini, apa kekuatan supermu? Lalu Batman menjawab, saya kaya. Kekuatan super saya adalah saya sangat kaya. Kekayaan dan materi yang berlimpah, seperti firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahwa uang yang saudara miliki itu bisa menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Roma 15 ayatnya yang pertama, Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saya akhiri dengan hal ini. Tadi pagi waktu saya dengar khotbah dari Pastor Esra, saya tiba-tiba dapat quotes ini. Dunia mengajarkan kepuasan di dalam kepemilikan, tapi Alkitab mengajarkan kepuasan dalam pengelolaan. Saya mengundang tim Praise and Worship. Dunia mengajarkan kepuasan dalam kepemilikan. Oh, kalau saya nggak memiliki, saya nggak puas. Tetapi Alkitab mengajarkan kepuasan di dalam pengelolaan. Satu kali saya datang ke rumah yang mewah. Rumahnya itu mewah, saya ngajar di situ, ngajar musik. Rumahnya itu mewah, tapi yang tinggal di situ cuma pembantunya. Memang dia punya semua, segala sesuatu. Tetapi sekalipun pemiliknya itu punya rumah, dia nggak menikmatinya. Yang menikmatinya pembantunya. Padahal waktu kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola, kita juga bisa menikmatinya. Yang terakhir, ayat yang terakhir, Roma 15 ayatnya yang ke-13. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bersama ayat yang terakhir ini. Roma 15 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita menaruh sumber pengharapan kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kita menaruh sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita di dalam Yesus Kristus, maka kita akan selalu berkecukupan. Dan saya berdoa pada sore hari ini,
Biar kiranya firman Tuhan ini berbicara lebih kuat di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita memperoleh hikmat dan kemampuan. Mari tundukkan kepalamu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat. tetap percaya. Tuhan, sekali lagi katakan, segala perkara, segala perkara Dapat ku tanggung amin. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat. tetap percaya. Tuhan, sekali lagi nyanyikan dengan iman. Segala perkara, amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengarkan sabda-Mu, supaya kiranya kami belajar untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk menjadi pengelola yang baik. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat mengerjakan semuanya dengan baik, dan lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Yang terberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Di hadapan Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop persembahan yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan di atas kotak persembahan juga nantinya ada kotak kecil yang berisikan lembar janji iman yang akan ditujukan untuk penggunaan dana pada saat kita nanti melakukan perayaan Natal di bulan Desember. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang terbebani untuk menabur dalam perayaan Natal kita, boleh diambil, kemudian diisi, dan setelah ibadah ini boleh diserahkan kepada Saudari Vero. Dan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian juga yang pada minggu sebelumnya sudah mengisi dan ingin menyetor janji imannya, boleh diserahkan juga kepada Saudari Vero setelah ibadah ini. Pada saat nanti kita menyerahkan persembahan kita, ada teman-teman Asher yang akan mengarahkan. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian boleh mengikuti arahan dari teman-teman Asher. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua amplop kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala firman yang boleh menegur setiap hati kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan, Engkau berkati hati kami, dan biarlah kami boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan Engkau berkati juga pelayan-Mu Tuhan pada saat ini, pada sore hari ini yang sudah memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Kau berkati kehidupannya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu selalu nyata bagi hidupnya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kau berkati pemberian kami nih Tuhan, agar berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
menyatakan sukacita Tuhan di tempat ini. Berlari sampai tujuan, menempatkan mahkota kekal. Kami terima kasih-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri. Sekali lagi dengan iman percaya sama-sama kita katakan. Itu pasti mujizatku terjadi. Kami mau terima kuasa daripada-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling,
penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Ada beberapa pengumuman tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Selamat bergabung bersama dengan kami. Apabila jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian belum memiliki gereja tetap untuk bertumbuh, kami terbuka di tempat ini dan menyambut dengan sukacita Bapak Ibu sekalian, dan kami mengajak mari kita bergabung bersama, kita bertumbuh bersama di tempat ini. Di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada pelayan ASER, mereka membawa lembaran untuk formulir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dan jangan ragu untuk mengambil formulir ini, silakan diisi, nanti kita akan follow up. Dan kalau sudah diisi, silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Setelah Bapak Ibu keluar, ada para pelayan yang membawa souvenir dari gereja ini. Silakan ditukarkan dengan formulir yang telah Bapak Ibu isi tadi. Dan para pelayan ASER juga mereka membawa lembaran untuk pokok doa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk didoakan, didukung dalam doa, silakan mengambil formulirnya, pokok doanya, silakan diisi dan kemudian serahkan kembali kepada para ASER atau kepada Pastor Ezra atau Pastor Peter. Nanti akan didoakan pada hari Selasa dan hari Rabu sesuai dengan jadwal Pondok Daud di tempat ini, pukul 3 sore. Dan Bapak Ibu yang rindu juga untuk berdoa bersama-sama bisa bergabung di hari Selasa dan hari Jumat, pukul 3 sore. Nah, informasi selanjutnya buat kita semua, di minggu terakhir bulan ini akan ada baptisan. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin dibaptis, silakan menghubungi Saudara GG yang ada di belakang saya. Nanti akan ada pertemuan sebelum baptisan, ada bimbingan, jadi silakan menghubungi Saudara GG. Dan Bapak Ibu yang rindu juga untuk melayani Tuhan, bisa scan barcode kecil yang ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan dipilih pelayanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Mungkin bisa nyanyi, mungkin bisa senyum, menerima tamu, atau mungkin bisa menari. Mari kita pakai semua yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Amin. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sedikit tambahan untuk jemaat-jemaat kita, terkhusus untuk kaum wanita, bahwa WBI tidak akan dilaksanakan pada hari Rabu karena pada hari Sabtu nanti akan diadakan seminar WCB atau Wanita Cakap Berdampak. Jadi bagi wanita-wanita Tuhan yang punya kerinduan hati untuk datang dan menerima pengetahuan khususnya terkait tentang wanita, boleh datang nanti di hari Sabtu. Dan pada hari Kamis juga kita ada worship night, kembali disampaikan bagi jemaat sekalian, ayo kita datang, kita sama-sama menyembah Tuhan dalam malam pujian dan penyembahan yang akan diadakan pada hari Kamis. Baik, itu saja pengumuman kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima pujian, sebab Kau layak.
terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Boleh lagi dengan iman percaya sama-sama katakan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala, Kau Raja. Raja di atas segala raja. Benar Bapa, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sore yang indah ini Tuhan, kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan orang-orang percaya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang di sore hari ini kami bisa mendengarkannya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus hidup. Kami memiliki lifestyle yang baik Tuhan, tidak mengikuti dunia, namun kami belajar untuk semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Alkitab yang selalu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus memperbarui hidup kami, pola pikir kami Tuhan, sehingga kami memiliki pola pikir yang serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan turut bekerja dalam segala hal yang hamba-Mu lakukan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan yang telah mereka berikan Tuhan, sehingga mereka semakin lebih mempercayai Engkau Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami kalau masih diberikan kesempatan di sore hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, itu berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kami Tuhan. Engkau sementara membuat cerita yang indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan membantu mengangkat setiap beban dalam hati kami Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti dalam platform yang kami gunakan saat ini Tuhan, yang mengikutinya dalam online. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga hadir bagi mereka Tuhan, dan Engkau juga akan menjawab setiap doa yang mereka naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu juga yang belum sempat hadir ataupun yang lalai Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan waktu mereka Tuhan di ibadah berikutnya untuk hadir memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan di daerah-daerah Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, biarlah semuanya berdasarkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lepas dari semuanya Tuhan. Engkau ada dalam kontrol dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBI Oikumene
Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, gereja ini hadir di sini bukan karena kebetulan Tuhan, namun Engkau memang menyiapkannya Tuhan, dan biarlah setiap kami yang berada di dan menjadi jemaat di gereja ini Tuhan bisa terus bertumbuh ke arah-Mu Tuhan, ke arah Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di sekitar Taman Landrea. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap gereja-gereja ini walaupun berbeda denominasi Tuhan, namun setiap gereja-gereja ini, baik itu Gereja Toraja, baik itu GMS, GPDI, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap gereja-gereja ini juga menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa, setiap jemaat yang hadir di saat ini juga yang mungkin mereka sementara bergumul dengan pekerjaan, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sementara bergumul Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan solusi yang terbaik bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Engkau mendengarnya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Gembala kami dalam masa tuanya Tuhan. Kami yakin damai sejahtera, sukacita terus ada dalam hati Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga Ibu Gembala kami terus bersukacita Tuhan karena Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Wakil Gembala kami, Pastor Esra Tuhan. Kami menyerahkan Pastor Esra ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaannya Tuhan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus terus ada dalam kehidupannya Tuhan. Begitu juga Kak Debbie Tuhan yang menjadi penolong Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan dalam mendampingi Pastor Esra Tuhan. Begitu juga Dev Tuhan, kami akan percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati tumbuh kembangnya Tuhan, dan kami akan percaya Tuhan kami bisa melihat mujizat yang terjadi pada Dev Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau terus bekerja dalam hidupnya Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhannya, dan Engkau selalu ada dalam keluarga kecilnya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, sehingga Pastor Peter bersama keluarga kecilnya Tuhan selalu diberkati oleh Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu menjaga, menyertai, melindungi, proteksi dari-Mu Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, yang mau memiliki hati untuk melayani Tuhan, biarlah Engkau yang mengetuk pintu hati mereka Tuhan. Biarlah masa muda mereka mau mereka pakai, mau mereka menggunakan Tuhan untuk pelayanan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pendidikan dari setiap kami yang ada di sini Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sehingga biarlah kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak hanya sekolah biasa-biasa saja Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan, pendidikan kami pun akan dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pokok doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkannya Tuhan, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan Tuhan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan, dan kami akan menaikkannya sekarang juga Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan padamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan akan menyertai engkau di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang,
Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu adalah sarana untuk membuat engkau keluar menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang semakin mencintai Tuhan, yang semakin mengasihi Tuhan. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, mengambil waktu saat teduh sejenak.